Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Cordova TV, kembali lagi dalam program Mengenal Lebih Dekat bersama saya Ahmad Lukman Fahmi, Dai Ambasador yang ditugaskan di negara Korea Selatan. Alhamdulillah, kita baru saja melewati rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita rutinkan di bulan Ramadan kemarin. Dan saat ini kita sudah masuk di bulan Syawal. Masuk di bulan Syawal, kita ingat satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Man soma Ramadana wa atsba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Kata Nabi, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka kasyamid dahri, maka dia seperti puasa dalam 1 tahun. Kenapa? Karena memang berdasarkan hadis Nabi yang lain, bahwa kebaikan itu apalagi dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kira-kira artinya innal hasanata bi'ashri amsalihah, bahwa kebaikan-kebaikan itu oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 10. Maka kalau kita berpuasa Ramadan 1 bulan, itu seperti 10 bulan. 10 bulan itu kira-kira 300 tahun. Kemudian kita lanjut, kita tambah dengan 6 hari dikali 10 kira-kira 60 hari. Maka 300 hari ditambah 60 hari, itu 360 hari seperti 1 tahun. Maka betullah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berpuasa 30 hari di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa dalam 1 tahun. Itu tentu saja bukan berarti kita akan berhitung-hitungan dengan Allah, nyari untung rugi, enggak. Itu bahwa Allah itu mentarhib kita agar kita mau untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan itu juga senada dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, man shoma Ramadana wa atsba'ahu sittan min Syawal kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan penuh kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, kharaja min dunubihi, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi akan bersih lagi. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hikmah, pahala, fadilah dari ibadah puasa di bulan Syawal, meskipun itu hukumnya sunnah, itu luar biasa besar sekali. Para ulama kemudian menyimpulkan bahwa puasa di bulan Syawal 6 hari itu hukumnya sunnah. Puasa di bulan Syawal ini bisa kita lakukan di awal bulan, artinya kita hanya dipisahkan 1 hari di tanggal 1 Syawal, di Yaumul Id atau hari Id. Kemudian di tanggal 2 sudah kita mulai puasa, itu boleh dilakukan. Sejak tanggal 2 Syawal, kemudian berurutan 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau kita lakukan puasa Syawal itu di tengah-tengah bulan Syawal atau bahkan di akhir, tetapi jangan sampai keluar dari bulan Syawal. Dan puasa Syawal itu bisa kita lakukan di hari-hari yang terpisah. Hari ini puasa Syawal, besok mungkin kita tidak puasa Syawal, besoknya lagi puasa Syawal, besoknya lagi tidak. Itu boleh, tapi memang yang utama dan yang afdal adalah dilakukan secara terus-menerus, dalam arti 6 hari berturut-turut sejak tanggal 2 Syawal. Itu yang paling utama. Dan maka mari kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah yang sudah kita bangun, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan dengan ibadah puasa Syawal, ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, agar rangkaian ibadah kita itu menjadi sempurna. Kemudian sebetulnya kenapa kita harus berpuasa lagi di bulan Syawal?
harus menambah lagi 6 hari di bulan Syawal. Apakah tidak cukup puasa sebulan lamanya di bulan Ramadan? Tentu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menginginkan kita menjadi pribadi yang sempurna, menjadi pribadi yang betul-betul bertakwa. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Ketakwaan itu akan sempurna jika kita lengkapi dengan ibadah 6 hari di bulan Syawal. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal disunahkan itu menjadi bukti, agar bisa menjadi bukti bahwa ibadah yang sudah kita bangun, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah itu diterima, khususnya ibadah puasa, maka kita akan enteng itu melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Akan enteng sekali, akan ringan, dan itu menjadi bukti ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membuktikan apakah ibadah kita diterima oleh Allah, salah satu caranya adalah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah puasa 6 hari di bulan Syawal itu perintah langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu tidak mungkin keluar dari hawa nafsunya. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu pasti berdasarkan bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Nabi memerintahkan kita, menganjurkan kita puasa 6 hari di bulan Syawal, sudah tidak usah banyak bertanya. Pasti itu mengandung banyak manfaat, pasti itu mengandung banyak faidah, pasti banyak fadilahnya. Tidak usah tanya. Hamba yang baik, seorang mukmin yang baik itu tidak banyak tanya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus melanjutkan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal setelah 30 hari lamanya di bulan Ramadan? Allah ingin mengajarkan kita tentang konsistensi, tentang istiqomah. Allah tidak ingin setelah 30 hari kita digembleng di madrasah yang disebut dengan madrasah Ramadan, kemudian kita langsung begitu saja keluar atau langsung merubah kebiasaan kita di bulan Ramadan menjadi kebiasaan sebelum Ramadan. Nah, Allah tidak inginkan itu. Maka agar perubahan atau pergantian ritme aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan menjadi di luar Ramadan atau setelah Ramadan itu berjalan secara tidak serta-merta, tidak langsung, secara perlahan, maka Allah perintahkan kita, ajarkan kita untuk berpuasa di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Dan itu sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ahabul a'mali ilallah, sebaik-baik amal perbuatan di sisi Allah, adwamuha wa in qalla, itu adalah yang paling konsisten, yang paling berkelanjutan meskipun sedikit. Nah, maka ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang dikerjakan terus-menerus, berkelanjutan meskipun kualitasnya sedikit. Meskipun kuantitasnya sedikit, tapi kualitasnya baik karena dilakukan secara berkelanjutan, atau dalam bahasa kita sering dengar dengan nama istiqomah. Maka sekali lagi, mari kita sempurnakan, kita lanjutkan aktivitas ibadah, khususnya ibadah puasa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini, agar kita menjadi pribadi yang betul-betul sempurna. Saya kira itu, sahabat Cordova TV. Kembali lagi bersama Cordova TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.